jiwaku hancur merindukan pelataran-Mu. Satu yang ku pinta, diam di rumah-Mu dan terus menerus memuji Engkau. Itu bahagiaku. Lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalir hanya bagi-Mu, Rajaku. Satu yang ku pinta, diam di rumah-Mu dan terus menerus memuji Engkau. Itu bahagiaku. Lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagi-Mu, Rajaku. Lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalir hanya bagi-Mu, Rajaku. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalir hanya bagi-Mu, Rajaku. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi dan kita berjumpa pagi hari ini dalam acara Renungan Pagi Saudara. Dan oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan di pagi hari ini. Bersama umat-Mu ya Tuhan, pagi hari ini kembali kami akan menyiapkan hati kami untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Urapan dari Allah boleh turun atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama membuka Markus pasal 14. Markus pasal 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara, pagi hari ini saya ingin membahas satu topik, berjaga-jagalah dan berdoalah.
Satu perintah Yesus kepada murid-muridnya pada waktu ia berdoa di Taman Getsemani menjelang penyalipannya ditanggapi seperti angin lalu yang berhembus di tempat itu. Kenapa, saudara? Karena mereka dalam keadaan mengantuk, mereka capek, mereka letih. Oleh karena itu pesan Yesus yang disampaikan di Taman Getsemani membuat pesan biasa seperti angin yang menghembus ke Taman Getsemani dan membuat mereka tidur. Kalau kita perhatikan dalam Markus pasal 14 ayat 40, dan ketika ia kembali pula ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawaban apa yang harus mereka berikan kepadanya. Saudara, ini luar biasa. Setelah Yesus berdoa, Yesus kembali menjumpai mereka dan ternyata mereka makin tidur pula, saudara. Karena letih atau mereka saking capeknya, saudara. Sehingga apa yang Yesus perintahkan, mereka bingung untuk menjawabnya. Sebaliknya, saudara, Yesus tidak dapat tidur pada malam itu. Ia tahu bahwa waktunya tidak lama lagi, di mana ia segera ditangkap, di mana ia akan dihakimi dan diserahkan untuk disalibkan. Dan itulah keadaan Yesus pada saat itu. Murid-murid tidur dengan nyenyak karena mereka tidak menyelami apa yang diperintahkan Yesus pada murid-murid. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Tapi di balik peristiwa itu, saudara, Yesus pun menghadapi hal itu tidak bisa tidur, saudara. Sebagai manusia, sebagai Tuhan, dia tahu apa yang akan terjadi di depan. Oleh karena itu dalam doanya dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, kehendak Bapa di surga yang jadi. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus menghadapi satu tantangan yang hebat di malam terakhir di Taman Getsemani. Bahkan kalau kita lihat bahwa seorang tabib namanya Lukas, saudara, ia mengatakan bahwa pada waktu Yesus berdoa, peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Artinya, saudara, karena tekanan mental yang sangat hebat, sehingga pembuluh darahnya ada yang pecah. Inilah yang dialami oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Di sini kita bisa melihat satu perbedaan yang sangat bertolak belakang antara Yesus dan murid-murid. Bukankah seringkali juga kita menghadapi beban yang berat, ancaman, bahaya kematian yang ada di hadapan kita. Tetapi kita tidak berdaya untuk menghadapi persoalan hidup itu. Bahkan sepertinya kita menjadi tidak peka untuk mendengar suara Tuhan yang berbicara kepada kita. Dan kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Dan inilah yang seringkali dialami oleh umat Tuhan. Seakan-akan beban yang kita pikul berat sekali dan tidak akan mungkin kita tanggung, saudara. Sehingga apa yang menjadi pesan Tuhan kepada kita, kita nggak mendengar suara Tuhan, kita tidak peka. Teguran dari Tuhan Yesus untuk berjaga-jaga dan berdoa hendaknya mendorong kita untuk selalu waspada. Sama seperti seorang prajurit yang siap untuk berperang. Dia selalu waspada. Tidak boleh lengah. Dalam hidup kita juga seperti itu. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Inilah yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid. Dan juga perintah ini berkat buat kita, saudara. Jalan yang kita jalani hari ini, kehidupan yang kita jalani, itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Begitu banyak tantangan masalah yang kita hadapi. Banyak begitu persoalan yang kita hadapi. Seakan-akan kita sudah tidak ada gairah. Kita sudah letih lesu dan akhirnya sudah akan terbawa arus. Akhirnya kita menjadi orang Kristen yang pesimis. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita harus siap sedia di dalam menghadapi bahaya ancaman dari musuhnya. Saya sebagai seorang hamba Tuhan pun harus seperti itu.
berjaga-jagalah dan berdoalah. Jangan sampai kita lengah. Jangan sampai masalah persoalan yang kita hadapi membuat kita menjadi orang Kristen tawar hati kepada Tuhan. Dan akhirnya kita kecewa dengan Tuhan. Marilah pagi hari kita berjaga-jaga dan berdoa agar dapat tetap teguh berdiri sebagai seorang prajurit Kristus yang sejati. Tuhan Yesus memberikan kesanggupan untuk kita melakukannya itu. Pagi hari ini, saya tidak tahu apa yang jadi masalah persoalan dalam hidup saudara. Saya tidak tahu apa yang jadi pergumulan dalam hidupmu. Tetapi hari ini pesan Tuhan kepada kita, supaya kita harus berjaga-jaga dan tetap berdoa. Supaya jangan sampai kita mengalami hal-hal yang membuat kita kecewa, yang membuat kita putus asa, yang membuat kita tawar hati. Tapi kita percaya bahwa tangan Tuhan sanggup memberkati Bapak Ibu. Tangan Tuhan sanggup memberikan kesanggupan untuk kita menghadapi semuanya itu. Dan firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita supaya kita senantiasa berjaga-jaga dan senantiasa berdoa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tundukkan hati kita. Tuhan Yesus, kami datang pagi hari ini. Kami minta pertolongan Tuhan kepada kami. Kekuatan dari Tuhan untuk kami selalu berjaga-jaga dan selalu berdoa agar kami tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan tahu apa yang jadi pergumulan kami. Tuhan mengerti akan keadaan kami. Bahkan Tuhan tahu apa yang jadi kelemahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semua umat-Mu pagi hari dalam tangan Tuhan. Kiranya kekuatan firman-Mu akan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang bekerja, Tuhan berkati. Di tengah-tengah pergumulan Tuhan berkati dengan kekuatan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini kembali saya ucapkan selamat bekerja, selamat beraktivitas, tetap semangat dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.